Ketika seorang hamba memahami asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala begini, hal pertama yang paling dia termotivasi dari memahami hal ini apa? Dia tersudutkan di sebuah posisi bahwa emang gak ada yang layak untuk aku sembah kecuali emang cuman Allah. Tuh, itu jal. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah lah zat yang maha memberi rizki. Maknanya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sebatas Allah zat yang maha kaya dan senantiasa memberi rizki. Ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah Razzaq, zat yang maha memberi rizki, okay? Bukan maknanya hanya sebatas Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dan Allah senantiasa melimpahkan rizkinya pada para makhluknya. Bukan hanya sebatas itu, okay? Tapi juga maknanya ketika seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki, maknanya la raziqa ghairuh, tidak ada zat lain memang yang membagi rizki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nafi dan isbat, okay? Tidak ada zat lain memang yang memberi rizki kepada para makhluk kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yarzuqu makhluqatih, yang memberikan rizkinya kepada seluruh makhluknya, wa yaqumu bima yuslihuhum, dan senantiasa menjadikan hal-hal yang bermaslahat bagi para makhluknya. Fahuwa katsirur rizq wasi'ah fala ta'budu ghairah. Nah, maka ialah zat yang memiliki seluruh rizki tersebut, seluruh kuasa rizki tersebut, maka janganlah kalian menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi nilai-nilai kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba nambah memahami dari yang kita bahas dari kemarin-kemarin nih, okay? Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Hidup, iya gak? Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Razzaq, okay? Maha memberi rizki. Bahwasanya tiada satu hal pun kuasa akan hal-hal tersebut kecuali hanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba ketika dia mempelajari asma wa sifat ini, harusnya nilai yang paling pertama termotivasi pada seorang hamba yang mempelajari hal ini apa? Ketika seorang hamba memahami asma-asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala begini, harusnya nih hamba, hal pertama yang paling dia termotivasi dari memahami hal ini apa? Dia tersudutkan di sebuah posisi bahwa emang gak ada yang layak untuk aku sembah kecuali emang cuman Allah. Tuh, itu jal. Itu fungsinya belajar asma wa sifat. Fungsi awalnya itu. Kau menyembahnya bukan karena ini kebiasaan turun-temurunmu. Kau menyembahnya bukan hanya ini memang kebiasaan yang berjalan pada kaummu. Bukan. Tapi kau menyembahnya berangkat dari keilmuanmu dan keyakinanmu. Emang kagak ada yang mantas disembah kecuali hanya iya. Tuh. Dapat gak? Itu maksudnya belajar asma wa sifat. Iya kan? Zain. Fala ta'budu ghairah, maka jangan kau ibadahi hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagak mantas. Andai saja ada hal yang paling layak untuk kita appreciate dari seluruh kebaikan-kebaikannya kepada kita, okay? Yang ini gak ada hal lain yang paling layak untuk kita appreciate, untuk kita hargai seluruh kebaikan-kebaikannya pada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa seorang hamba berakal sehat, dia tahu bagaimana membalas budi makhluk, tapi dia tidak tahu bagaimana menghargai nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ya? Ini dengan menjadikan seluruh hidupnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyai wa mamati lillahi rabbil alamin. Mempelajari asma wa sifat semakin termotivasi kita ke arah itu. Kita tersudutkan di sebuah pojokan yang nggak ada pilihan lain memang kecuali untuk menerima. Emang kudu Allah, emang cuman Allah yang pantas gua sembah, begitu ya. Iya enggak?